Kegiatan hari ini bertujuan untuk menambah wawasan kita ya sebagai orang tua, supaya kita mendapatkan pengetahuan dan kita dengan pengetahuan itu bisa menjadi orang tua yang hebat, supaya anak kita lebih mandiri, lebih berprestasi. Di sini bukan berarti kita sebagai yang paling pintar ya, tapi kini di sini kita berbagi ilmu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kegiatan sosialisasi parenting pola pengasuhan positif tahun ajaran 2026-2027. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Pasundan Cianjur, Bapak Dede Nurdin SHG. Kepada Bapak Dede, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi parenting pola pengasuhan positif. Perlu diketahui bahwa mulai tahun ini Bapak Ibu, di rangkaian kegiatan awal tahun ajaran baru, kalau dulu hanya dilaksanakan MPLS kepada siswa saja, kalau tahun ini amanat dari kementerian bukan hanya di Pasundan Bapak Ibu, se-Indonesia ada kegiatan parenting. Pertumbuhan anak itu tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja, tapi tantos sekolah, orang tua, masyarakat, lingkungan, juga pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikannya itu. Pelaksanaan MPLS-nya kita utuh 5 hari. Jadi dengan anak itu dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Senin, Selasa. Nah, kenapa kita tetap 5 hari? Karena ada materi tambahan Bapak Ibu. Di antaranya kami menyisipkan di acara MPLS itu ada tes baca Al-Quran. Dan nanti ditindaklanjuti selama kelas 7 ini, di sini ada ekskul PBHA namanya, pemberantasan buta huruf Al-Quran, dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Jadi ada guru-guru yang mengajar itu. Jadi nanti dari hasil tesnya itu Bapak Ibu dikelompokkan, ada anak yang sudah bisa baca, sudah mahir, ada yang sudah bisa baca tapi masih terbata-bata, tidak lancar. Tujuannya naik ke kelas 8 itu mereka sudah bisa baca Al-Quran gitu. Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini kami mengajak kita berbagi sharing itu tukar paham Bapak Ibu ya, dalam hal pengasuhan anak. Sekarang ada paradigma baru di ini, Bu Dewi, Bu Yuni, salah satunya guru yang pernah mendapat pelatihan parenting ini. Nanti kita sharing Bapak Ibu ya. Yang lebih tahu tentang karakter anak pasti ibu bapaknya di rumah. Walaupun kita sebetulnya suka bingung juga, abi gitu ya, kalau seperti bingung kita udah karena nama loyok nanti gitu ya, potensinya itu di mana gitu. Nah, sebetulnya yang paling tahu tentang potensi anak itu adalah anaknya sendiri, hanya kita tinggal mengarahkan. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu mungkin yang sekarang akan di sharing. Jadi sanes daya maksud Bapak Ibunya mematahan mojai kameri gitu. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, sukses, dan suatu saat nanti menjadi generasi-generasi yang hebat yang akan meneruskan kita semua. Jangan kewajiban sekolah, kewajiban orang tua, kewajiban masyarakat, dan kewajiban pemerintah pendidikan itu sadaya ayo kurang sasaran insya Allah. Hapunten waktosna tadi mulainya saat di undangan 7.30 karena Bapak Ibu-ibu sederhananya masih kena libur mungkin di Bumina, jadi jam 8 sampai biasa di Kamita. Maka Bapak Ibu wilujeng mengikuti hapunten
yang akan dibawakan oleh siapa? Iya, oleh Ibu Yuni Ristianti. Kepada Ibu Yuni, waktu dan tempat dipersilakan. Daraman Ibu Bapak, atur nuhun atas tiasa nyumpatkeun wapasna kanggo sosialisasi parenting pola pengasuhan positif. Yakin Ibu Bapak selaku orang tua sudah mendidik mengasuh anaknya versi terbaik menurut Ibu dan Bapak. Aya modul anu bade ku abdi di-share ka Ibu sareng ka Bapak. Anu pertama atau anu kahiji nyaeta hak anak dalam pengasuhan. Hapunten Ibu Bapak abdi campur ya nyariosna. Yang pertama itu hak anak dalam pengasuhan. Apa itu anak? Siapa itu anak? Ada yang boleh memberikan tanggapannya. Apa itu anak? Boleh. Anak itu apa ya? Siapa? Kalau anak itu yaitu titipan dari Allah yang harus kita jaga, didik sebisa kita mungkin sampai dia menjadi orang yang baik. Kalau siapa itu anak? Anak itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita melalui rumah tangga, gitu ya, yang patut dan merupakan bagian daripada keluarga yang harus kita didik, kita asuh hingga bisa menjadikan anak kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama serta negara, dan menjadi manusia unggulan. Anak itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua sebagai amanah. Kemudian siapa itu anak? Anak itu adalah sosok yang harus kita urus dari mulai kehidupan mulai balita sehingga anak-anak sampai remaja sampai dewasa. Itu adalah kewajiban dan amanah buat orang tua baik ayah ataupun ibunya untuk mengasuh dan membesarkan termasuk mendidik anak itu sendiri. Kalau menurut saya anak adalah titipan sang ilahi. Dan siapa itu anak? Anak adalah keturunan dari darah daging kita dan istri untuk melanjutkan lakon, kalau istilah Sunda ya, lakon dari leluhur ya, yang dikasih lah gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, aplaus kasih aplaus sama bapaknya. Terima kasih. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau ada anak yang di bawah 18 tahun sekalipun sudah menikah itu dikatakan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Terima kasih untuk definisi anak. Sekarang boleh Ibu lihat gambar. Di sini ada 8 gambar. Bapak terlihat gambarnya? Ada 8 gambar. Di sini yang A ini adalah Wati 15 tahun. Oh Abdul, siapakah anak menurut Anda? Yang A, Wati 15 tahun dan sudah menikah. B, Susan 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga. Reza yang 6 tahun. Edi 17 tahun supir angkot. Yang poin E-nya Ade 20 tahun ketua pemuda. Bayi dalam kandungan. G-nya Dani, Dani 5 bulan, bayi 5 bulan, dan yang terakhir yaitu Lia 16 tahun buruh tani. Menurut Ibu dan Bapak, dari ke-8 gambar ini, mana yang dikatakan sebagai anak? Pandangan saya, kalau pandangan saya
Semuanya itu anak. Cuma mungkin kehidupan yang berbeda. Iya. Cara dia tumbuh, cara dia berkembang di lingkungan kehidupan atau lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Semuanya itu anak, menurut saya. Iya, menurut Ibu ya. Menurut saya, Kalau saya melihat dari gambar tergantung daripada sudut pandang seseorang mungkin ya. Jadi jika kita merasa menjadi seorang orang tua, mungkin dari A sampai H itu mungkin itu adalah anak. iya. Tapi kalau misalkan dari segi konteks bahwa anak itu menurut saya ada di C. Cek, Pasti iya. bukan untuk pola asuh terhadap anak itu sendiri sesuai konteks tentunya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ibu Bapak, di sini ada hak anak dan kewajiban orang tua. Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada anak bahkan sejak dia ada dalam kandungan. Kita tadi dititipin amanah anak, ya harus kita jaga, gitu. Harus kita lindungi, harus kita kasih makan dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, hak anak sama dengan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Ya, jadi kebutuhan akan kewajiban orang tua itu sama dengan hak anak. Jadi hak anak itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua adalah hak anak. Sekarang saya mau bertanya, boleh Ibu memberikan contoh apa hak anak? Menurut Ibu, Bapak, apa hak anak? Mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pemenuhan materi, ya, perhatian. Kata kuncinya, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat dan harus didapatkan oleh anak bahkan sejak dia ada dalam kandungan. Peran orang tua dan keluarga adalah memastikan anak terpenuhi hak-haknya dan mencegah anak dari keterpisahan. Pengasuhan harus dapat menyediakan lingkungan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kelekatan, kehangatan, dan bimbingan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak sebagai dasar pengasuh. Terima kasih. Itu hak-hak anak atau hak dasar anak. Saya kembalikan lagi ke Bu Dewi, mangga Bu Dewi. Terima kasih teman-teman dulu buat Dewi. Ya. Hak anak dan kewajiban orang tua. Kita harus memenuhi hak anak, bukan keinginan anak. Ya, baik.